Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, yuk kita tonton video profil keren dari organisasi, mahasiswa, dan lembaga yang akan kita bahas pada kali ini. Check this out. Salam kemanusiaan. KSR PMI Unit UNJ merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang sosial dan kepalang merahan. Dengan moto dari kami untuk kemanusiaan, KSR PMI Unit UNJ berperan aktif baik dalam lingkungan kampus maupun luar kampus dengan mengedepankan prinsip Pro 3MI, proaktif, progresif, profesional, melayani, integritas. KSR PMI Unit UNJ dari kami untuk kemanusiaan. KSPA UNJ merupakan organisasi atau unit kegiatan mahasiswa di bidang sosial dan masyarakat yang sudah berdiri pada tanggal 5 Maret 1982. KSPA UNJ terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengurus yang bertanggung jawab untuk mengurusi keorganisasian KSPA UNJ. Dan yang kedua adalah pengajar, yaitu menjadi guru TK di TK KSPA Rawamangun dan TK KSPA Kebon Baru. KSPA UNJ, kami ada. Satgas PPKS UNJ periode tahun 2022-2024. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love. Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah organisasi yang memberikan layanan informasi dan konseling yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja. Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang. Gaya hidup IKR berada di bawah naungan BKKBN dan sering berkolaborasi dengan Dinas PPAPP, Forum Genre, dan Puspa DKI Jakarta. waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan Halo mahasiswa baru, kembali lagi di podcast kita yang keren ini. Gimana nih video company profile dari organisasi mahasiswa dan lembaga tadi? Sebelumnya aku ucapkan selamat kepada mahasiswa baru atas diterimanya di Universitas Negeri Jakarta. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Iksan Maulana dari Duta Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memandu acara pada hari ini. Baik, tema pada hari ini yaitu menciptakan kesadaran mahasiswa pada lingkungan yang sehat dan berproduktif, serta ramah untuk penyandang disabilitas dan aman, nyaman, bebas dari kekerasan seksual. Tujuan acara pada hari ini yaitu mengenalkan lebih dekat tentang peran mahasiswa dalam sosial masyarakat. Baik, sekarang saatnya kita kenalan dulu nih dengan para narasumber kita yang hebat-hebat. Di sini sudah hadir perwakilan dari beberapa organisasi mahasiswa. Yuk kita sapa satu-satu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Faisal, biasa dipanggil Faiz aja. Saya dari KSR PMI Unit UNJ. KSPA UNJ.
Kami ada karena kami dibutuhkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifa Aisyah Kamila, biasa dipanggil Rifa, saya dari KSPA UNJ. Halo semuanya, perkenalkan saya Nawa Ayu Fitratunisa atau biasa disapa Nawa. Saya berasal dari Ormawa PIK-R Athena UNJ. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wardah Rahmatun Ramdhani dari Relawan Disabilitas Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan saya Rezi Rahmawati, bisa dipanggil dengan Rere. Saya berasal dari Satgas PPKS UNJ. Baik, sekarang kita langsung aja nih ke inti obrolan kita. Aku mau tanya nih ke masing-masing narasumber. Dari pertanyaan pertama, dari Kak Faiz dulu nih. Pertama, apa sih nama lembaga atau organisasi dari Kak Faiz ini? Bisa nggak ceritain sedikit sejarahnya aja terbentuk ke lembaga atau organisasi Kak Faiz ini? Boleh banget Kak. Jadi nama organisasi saya itu Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Negeri Jakarta. Kita itu lahir dari tahun 1994, tepatnya tanggal 10 Mei. Nah, organisasi kita itu bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi kita itu relawan PMI tapi di tingkat universitas gitu Kak. Oke, kalau saya dari KSPA UNJ ini kepanjangannya adalah Kelompok Sosial Pencinta Anak. Nah, KSPA ini bergerak di bidang sosial dan juga masyarakat ya Kak. Dan sudah berdiri dari sejak 5 Maret 1982. Nah, dari zaman IKIP waktu itu belum UNJ ya. Kemudian kita juga awalnya itu TK keliling Grup Tunas namanya, bukan KSPA. Namun sekarang kita sudah menetap dan memiliki TK-TK yang pertama itu ada di TK Rawamangun dan juga di Kebon Baru. Dan kita fokus pada keluarga prasejahtera. Jadi emang target anak-anak dari TK-TK kita ini untuk masyarakat prasejahtera seperti itu. Selain itu untuk jadi anggota KSPA sendiri itu nggak harus dari pendidikan guru PAUD ya. Kan biasanya yang masuk jadi TK KSPA tuh cuman ibu-ibu PAUD aja atau yang pengen jadi guru-guru TK, tapi enggak, karena dari saya sendiri itu saya dari psikologi dan emang senang gitu dengan anak-anak sehingga masuk ke KSPA. Jadi dari prodi manapun, fakultas manapun, FIO, FIK, FT itu kita ada juga dan emang bisa masih sejalan lah. Oke, kalau saya sendiri, saya itu dari PIK-R Athena UNJ gitu ya. PIK-R sendiri singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yaitu yang bergerak di bidang sosial, tetapi kita lebih ke arah remajanya gitu. Nah, untuk PIK-R sendiri itu awal mulanya itu terbentuk dari prodi, dari kegiatan yang ada di prodi gitu ya. Jadi ekskul ataupun ormawa yang ada di prodi gitu. Lalu seiring berkembangnya zaman gitu ya, PIK-R ini berhasil untuk sampai ke universitas gitu. Kalau misalkan tadi dari KSPA itu kan tidak harus dari PAUD gitu ya. Kalau misalkan dari PIK-R sendiri itu juga sama gitu. Mungkin mayoritas orang-orang tuh pada seperti berpikir gitu ya. Kalau misalkan PIK-R itu tuh berasal dari BK ataupun psikologi gitu. Nah, tapi tidak juga gitu ya. Seperti saya sendiri, saya itu dari Pendidikan Bahasa Indonesia, yang mana itu jauh sekali yang terkait dengan masalah mungkin kalau misalkan teman-teman tahu sekarang lagi kayak mental health gitu-gitu juga. Itu juga kita jadi belajar gitu. Kalau misalkan PIK-R sendiri itu dia umum, bebas untuk siapa aja gitu. Yang penting kita mau belajar sama-sama gitu untuk menangani masalah-masalah remaja yang memang banyak banget gitu ya terjadi, entah itu di lingkungan universitas ataupun di sekolah sendiri. Nah, untuk PIK-R sendiri itu lebih ke arah kita itu belajar menjadi seorang konselor gitu. Nanti kita juga ada pelatihan-pelatihannya yang mana bisa mungkin kita bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya. Menjadi pendengar yang baik untuk teman kita sendiri dulu gitu sebelum kita tuh terjun ke masyarakat langsung gitu. Mungkin itu aja sih singkat dari PIK-R.
Baik, untuk relawan disabilitas sendiri biasa kami sebut dengan Redis. Redis itu bergerak tentunya di bidang sosial ya, karena Redis ini tugasnya membantu teman-teman disabilitas di Universitas Negeri Jakarta, di universitas ya. Nah, Redis sendiri berdiri belum lama nih Kak, belum lama Redis itu berdiri sekitar tahun 2018. Nah, beda sama teman-teman yang lain nih, kakak-kakak yang lain. Kalau kakak yang lain kan dari gedung G ya, kalau kita tuh di bawah naungan LP3M di Pusat Layanan Disabilitas gitu. Di 2018 Redis berdiri, di sana Redis mulai untuk membantu teman-teman disabilitas yang ada di Universitas Negeri Jakarta gitu. Oke, kalau aku izin menjelaskan sedikit tentang Satgas PPKS. Jadi Satgas PPKS ini singkatan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, awalnya adalah atas dibentuknya dari Kemdikbudristek dari turunan yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang mana berfokus pada upaya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi gitu. Nah, terus di Satgas PPKS UNJ ini kita juga ada dari Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2021, lalu dibentuklah itu Satgas PPKS UNJ tahun 2021. Jadi Satgas PPKS lebih muda daripada teman-teman organisasi di sini. Nah, di UNJ sendiri Satgas PPKS itu ada di bawah naungan WR. Jadi kita ini bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, dan pemberdayaan. Untuk fokusnya untuk mengupayakan mahasiswa-mahasiswa dan sivitas akademika itu aware sama kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus gitu Kak. Oke, keren-keren banget nih. Jadi organisasi atau lembaga dari kakak ini. Bahkan dari berdiri ini ada yang dari zaman IKIP, ada juga yang dari yang paling muda, 2021 ya Kak? Wow, mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Jadi untuk dari Kak Faiz lagi, kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh organisasi kakak ini? Jadi apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu atau ada kegiatan yang dirancang agar tetap menarik gitu, gimana tuh Kak? Ya, terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan di KSRP Unit UNJ sendiri itu ada rentang waktunya juga, kayak tadi ada harian per minggu. Untuk yang daily-nya atau yang hariannya, kita ada pelatihan-pelatihan pertolongan pertama, olahraga rutin juga agar tetap badan kita lebih fit gitu. Terus untuk yang mingguannya mungkin ada tim medis, jadi kita dari KSRP Unit UNJ juga menjadi tim medis di kegiatan-kegiatan unit yang lain nih. Jadi kalau ada kakak-kakak dari unit lain yang butuh kegiatan dan butuh tim medis, itu kita akan memfasilitasinya gitu. Terus selain itu untuk yang tahunan mungkin kita juga ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik dari PMI Kota Jakarta Timur, dari PMI DKI Jakarta maupun nasional sampai internasional. Jadi kegiatan kita lumayan banyak. Selain dari kegiatan tadi yang daily, mingguan sampai tahunan itu, kita juga ada kegiatan yang dibilang secara dadakan ya Kak. Jadi kalau misalkan ada bencana nih, kalau yang Kakak tahu, itu kita relawan juga diturunkan dari KSRP Unit UNJ. Terakhir itu kita tahun 2022 di Cianjur juga menurunkan 5 personil dari KSRP Unit UNJ untuk turut serta membantu dalam kegiatan bencana itu, bencana gempa bumi waktu itu. Jadi kegiatan kita itu ada yang daily sampai yang dadakan juga Kak gitu. Karena kita kan relawan di bidang kemanusiaan. Jadi kita siap sedia membantu siapapun yang membutuhkan gitu Kak. Oke, baik. Kalau dari KSPA sendiri, itu sebenarnya kegiatannya cukup padat ya Kak. Ada yang dari harian, bulanan, sampai tahunan gitu per semester ya. Tapi mungkin aku pengen ngelurusin dulu, kalau di KSPA sendiri itu kan dibagi dua ya Kak, ada yang pengurus dan juga ada yang pengajar. Nah, kalau yang pengurus ini dibagi lagi menjadi 5 bidang. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, itu dibagi dua, ada sub bidang pekat dan juga sub bidang ketekaan. Dimana kalau ketekaan ini program-programnya kurang lebih mengenai TK-TK KSPA gitu. Misalkan bagi rapot, kemudian membuat kurikulum, wisuda, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk yang sub bidang pekat itu atau pemberdayaan masyarakat, program-programnya kurang lebih seperti kunjungan lokasi, kemudian MONEV atau monitor evaluasi, dan juga yang sekarang sedang running nih Kak, ada KSPA on the road. Itu kita ke RPTRA, kemudian
kita memberikan pembelajaran-pembelajaran bagi masyarakat di sekitar RPTRA yang kurang mampu untuk anak usia dini gitu. Kemudian selanjutnya kita juga ada dari bidang PSDM ya tentunya. Itu dibagi 3 lagi, ada sub bidang pengkaderan. Di pengkaderan ini ya kita ada namanya Gema Bakti Taruna atau GBT, itu untuk calon anggota dari KSPA UNJ sendiri, mempersiapkan dan mengenal lebih jauh tentang KSPA di sana, seperti itu. Kemudian juga ada bidang pelatihan, subbidang pelatihan itu ada yang namanya LMMKA dan juga pelatihan soft skill. Jadi pengurus dan juga pengajar kita latih dan juga kita tempa di sana, seperti itu. Kemudian yang terakhir di PSDM itu ada subbidang personalia, itu tugasnya memonitoring dan juga memberdayakan pengurus-pengurus gitu. Misalkan untuk program-programnya sendiri seperti ada staff of the month gitu, kita memberikan apresiasi bagi para pengurus yang telah bekerja dengan baik gitu. Selanjutnya juga ada bidang kehumasan dan juga Sarpras dan juga USDA, itu juga masih ada lagi banyak program-programnya Kak. Kalau yang harian mungkin dari Sarpras kali ya, kayak piket, kerja bakti, terus membuat mainan edukasi dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau untuk pengajar sendiri, untuk pengajar itu juga mereka memiliki program-program. Salah satunya adalah tentunya mengajar di TK-TK KSPA. Dan juga mereka ikut membantu bidang pendidikan dalam membuat seperti kurikulum dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak, kurang lebih untuk kegiatan-kegiatan yang ada di KSPA. Cukup padat ya. Cukup padat. Oke, mungkin kalau misalnya dari PR sendiri, kegiatannya itu tuh lebih ke arah 2 minggu sekali sih biasanya, dan ataupun paling jarang itu tuh 1 bulan sekali gitu. Karena kalau misalkan di PR sendiri itu lebih ke arah kita tuh mungkin yang rutinan kali ya. Yang rutinan tuh kita menerima konseling gitu, konseling dari teman-teman yang ada di UNJ gitu. Untuk saat ini sih kita lagi membukanya yang ada di UNJ terlebih dahulu gitu ya. Walaupun terkadang tuh ada seperti ingin yang dari pihak luar gitu, entah itu SMP ataupun SMA ataupun instansi lain gitu. Nah, tapi kita lebih memfokuskan ke teman-teman UNJ terlebih dahulu. Nah, untuk PR sendiri itu lebih ke arah kita ada pelatihannya juga tadi, karena bergerak di bidang konseling gitu ya. Kita ada pelatihannya itu kita pelatihannya tuh biasanya kita memanggil dari entah itu dari forum duta genre gitu, atau enggak dari Sudin ya kan, atau enggak yang dari UPTLBK gitu, karena kebetulan kita juga bermitra kepada mereka gitu kan. Terus kita juga kebetulan di bawah naungan BKKBN gitu ya. Nah, untuk PR sendiri itu dia lebih ke arah yang tadi konseling. Selain itu kita juga ada seperti belajar terkait dengan ekonominya juga gitu, karena kan PR itu kan remaja yang mana menyiapkan masa depan gitu ya. Jadi kita tuh dilatih juga bagaimana sih supaya kita tuh bisa mengontrol emosi kita, terus mengontrol cara keuangan kita, membuka bisnis itu bagaimana gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan di PR sendiri itu ada pelatihan ataupun tadi ada soft skill juga seperti KSPA gitu kan. Itu yang mana semua anggota pasti dapat gitu ya. Semua pengurus pasti dapat gitu. Nah, lalu untuk ekokre itu kan ekonomi kreatif gitu ya. Ekonomi kreatifnya sendiri itu yang bergerak di bidang bagaimana cara kita tuh memanajemen uangnya gitu. Lalu ada di PR sendiri itu ada PSKS gitu ya, pendidik sebaya dan konselor sebaya gitu, dimana kita tuh berpacu kepada modul tentang kita. Modul tentang kita itu kita sedang di tahap berkolaborasi gitu, karena kan ada 3 gitu kan, ada 3 modul. Lalu untuk PR sendiri emang di tahap berkolaborasi, yang mana kita juga mengimplementasikan kembali apa yang telah kita dapat dari pelatihan-pelatihan yang kita dapat ke adik-adik kita yang ada di sekolah gitu.
gitu. Karena mungkin kalau misalnya di PIKR sendiri 3 bulan sekali gitu ya, kita ibarat kata seperti studi banding gitu. Kalau misalnya di PIKR namanya Jena gitu, atau Jelajah with Athena gitu. Itu tuh lebih ke arah kita tuh sharing bagaimana sih kepengurusan mereka gitu kan. Lalu juga apa sih yang mereka, karena kan kita beda modul ya. Terus juga kita implementasi apa yang telah kita dapat dan apa yang belum dia dapat gitu. Walaupun dia misalkan masih di SMA gitu, terkadang juga kita tuh saling, oh iya ya bener juga gitu. Jadi sering melengkapi aja gitu. Mungkin kalau misalnya di Athena itu aja sih. Oke, tadi kan pertanyaan apa sih kegiatan yang ada di unit kesenian mahasiswa ini kan ya. Kalau di Redis sendiri, relawan disabilitas itu pastinya ada pelatihan-pelatihan juga untuk para relawan. Pastinya kan untuk kita menjadi relawan tidak sembarangan, apalagi ini untuk teman-teman disabilitas, punya penanganan sendiri ya Kak ya untuk teman-teman disabilitas. Nah, di relawan disabilitas ini kami menyediakan pelatihan kelas bahasa isyarat bagi para relawan, karena nantinya relawan yang diturunkan adalah relawan-relawan yang pastinya ahli di bidang tersebut gitu ya. Kayak contohnya pelatihan bahasa isyarat itu mereka pastinya harus ahli dalam berisyarat gitu kan. Terus lalu kita ada kegiatan orientasi mobilitas untuk teman-teman netra. Karena kan saat teman-teman netra, mahasiswa baru teman netra itu bergabung di Universitas Negeri Jakarta, mereka itu membutuhkan orientasi mobilitas gitu. Mereka membutuhkan pengenalan-pengenalan lingkungan kampus yang dengan cara mereka sendiri gitu, dengan cara mereka mengelilingi kampus dengan relawan gitu nantinya. Jadi ada kelas bahasa isyarat, ada pengenalan orientasi mobilitas, lalu juga kami mengadakan temu rutin antara relawan dan teman-teman disabilitas, karena pastinya sebagai relawan kita harus mengontrol gitu ya, mengontrol teman-teman disabilitas bagaimana perkuliahannya, bagaimana kegiatan-kegiatannya gitu. Kita harus memastikan mereka ini mendapatkan akses yang inklusif gitu ya, akses yang bisa mereka akses juga. Nah, untuk kegiatannya sih itu ya Kak, karena kan relawan ya lebih ke pelatihan-pelatihan bagaimana cara menjadi relawan yang ahli gitu dalam penanganan teman-teman disabilitas gitu sih Kak. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu ya Kak terkait divisi-divisinya mungkin ya. Kalau di Satgas PPKS sendiri ini kami terdiri dari dosen, tendik atau tenaga kependidikan dan mahasiswa. Jadi bukan cuma mahasiswa. Lalu di Satgas PPKS ini kita ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi riset, informasi dan komunikasi, itu yang berkaitan dengan media dan karya-karya yang sudah kami lakukan. Terus yang kedua ada divisi sosialisasi, edukasi dan regulasi, itu yang kita bersosialisasi gitu ya, target utamanya. Dan yang ketiga ada divisi penindakan, pendampingan dan perlindungan, yang mana itu berfokus pada penanganan kekerasan seksual. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Satgas PPKS ini adalah yang pertama itu tadi sosialisasi. Jadi kita aktif sosialisasi ke fakultas, terus juga ke acara-acara yang kami mengundang narasumber atau kami yang diundang oleh acara tersebut. Terus juga kami juga aktif studi banding sama univ-univ lain terkait PPKS-nya. Lalu ada BEM-BEM juga Univ Negeri Jakarta yang sudah ke Satgas PPKS untuk sosialisasi dan studi banding juga. Lalu kita juga ada pembuatan majalah, pembuatan buku pedoman, yang mana itu menjadi acuan untuk Satgas PPKS di univ ini ya, karena kan Satgas PPKS masih terbilang muda gitu ya Kak, jadi harus dibuat juga modul awalnya gitu. Lalu yang mungkin yang hariannya gitu ya, kami juga aktif untuk menerima pelaporan tentang kekerasan seksual, yang mana itu mencakup juga tentang mahasiswa, terus tendik dan juga dosen, seperti itu Kak. Oke, keren banget nih teman-teman mahasiswa. Jadi memang organisasi atau lembaga teman-teman ini memiliki jadwal yang cukup padat nih, dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Tetapi jangan khawatir buat teman-teman mahasiswa yang ingin join, pasti kegiatan ini pasti ada manfaatnya kok. Baik, langsung ke pertanyaan ketiga. Tapi untuk pertanyaan ketiga ini hanya untuk Kak Rere ya. Jadi untuk teman-teman yang lain tidak perlu menjawab. Jadi untuk Kak Rere ini,
gimana sih cara mahasiswa agar bisa terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual? Oke, untuk terlibat pencegahan kekerasan seksual ya, yang pasti kita ya kan kita sudah mahasiswa ya Kak, bukan lagi siswa, jadi ada mahaknya. Jadi berperilakuanlah sebagai mahasiswa itu sendiri gitu, jangan semena-mena, dan kita juga harus saling menghargai. Intinya adalah harus memanusiakan manusia Kak. Jadi kita harus tahu mana hak kita, mana hak orang lain, dan harus punya boundaries atau batasan kepada teman, kepada kakak tingkat, kepada adik tingkat, kepada dosen, bahkan kepada masyarakat di kampus itu sendiri gitu. Terus juga kalau dari kekerasan seksual itu kan bisa jadi awalnya dari bercanda ya Kak ya, kayak ya kan aku cuma bercanda doang gitu, nggak niat untuk melakukan itu, misalnya kayak catcalling gitu. Nah itu juga sebagai perhatian juga untuk kita semua, kalau bercanda itu ya harus ada batasannya, jangan mentang-mentang dia teman kita, kita bebas gitu bercanda apa aja gitu. Bercandain fisik atau bercandain tentang di tubuh kita itu kan juga nggak pantas juga. Terus juga dari senior ke adik tingkat, dari adik tingkat ke senior juga harus punya batasan gitu. Lalu upayanya juga mungkin kita harus aktif ya Kak, jangan jadi mahasiswa yang ibaratnya diem-diem aja gitu, cuman untuk kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang. Jadi biar nggak stres juga, dan biar kita juga lebih aware sama isu-isu yang ada di kampus gitu. Sederhana kalau misalkan ada acara diskusi apa gitu, ya udah datang aja, itu kan bisa juga nambah pertemanan. Di situ juga kita bisa belajar gimana sih cara menghargai orang gitu. Nah sebenarnya yang masih orang-orang kadang tuh lupa, kita tuh manusia atau mahasiswa itu melakukan kekerasan seksual, dia tuh nggak sadar gitu Kak. Jadi harus disadarin dulu, bukan karena kita kan nggak tahu ya kita akan jadi korban kekerasan seksual atau tidak, tapi kita bisa ibaratnya bisa ngerem diri kita untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual, karena banyak juga yang jadi pelaku itu dia atas ketidaksadaran gitu dan ketidaktahuan. Jadi itulah gunanya untuk belajar juga tentang isu-isu yang ada di kampus gitu. Iya, benar banget kata Kak Rere, kita harus memanusiakan manusia. Bagaimanapun juga kita bersama teman kita harus membangun boundaries agar tidak terjadi kekerasan seksual, karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan menjadi korban kekerasan seksual atau tidak. Baik, jadi selanjutnya untuk pertanyaan keempat ini untuk semuanya boleh dijawab dari Kak Faiz lagi mungkin. Pertanyaan keempat nih, gimana sih cara dari organisasi kakak untuk mengembangkan bidangnya masing-masing terkait sosial masyarakat di Universitas Negeri Jakarta menuju kampus dunia? Gimana nih Kak? Ya, izin jawab Kak. Jadi untuk tadi ke tingkat dunia ya Kak? Iya, menuju kampus dunia. Pas banget nih, kebetulan banget dari KSR itu kita sedang mengikuti kegiatan Limitless dari Federasi Internasional juga nih Kak. Dari kita punya anggota sebanyak 6 orang itu yang berhasil lolos tahap pertama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan, iklim, dan bencana iklim, krisis iklim untuk mengatasi hal tersebut di tingkat nasional gitu Kak. Jadi banyak negara yang berpartisipasi, Indonesia salah satunya, dan lebih tepatnya di KSR PMIT UNJ kita ada 6 orang yang menjadi peserta dari kegiatan tersebut. Nah, jadi selain dari kegiatan yang internasional tadi juga, kita juga ada pelatihan-pelatihan lain Kak. Contohnya pelatihan manajemen waktu itu juga dilaksanakan di KSR PMIT UNJ. Di KSR PMIT UNJ juga manajemen waktu itu bukan hal yang asing bagi kita Kak. Jadi kita selalu memanajemen waktu karena kegiatan kita kan juga padat kayak unit-unit yang lain juga ya. Jadi dari manajemen waktu ini kita bisa melakukan apa saja, dari pertolongan pertama bisa, dari kebencanaan bisa, itu hasil dari manajemen waktu. Selain itu jadi produktif juga kan, karena sudah memanajemen waktu tadi, kita bisa melaksanakan pertolongan pertama juga, menjadi tim kesehatan, menjadi relawan di bencana juga, sambil juga ikut kegiatan internasional tadi gitu Kak. Jadi peranan kita di sini dari KSR PMIT UNJ juga melatih mahasiswa-mahasiswa soft skill juga untuk manajemen waktu agar kapasitas diri kita juga semakin lebih hebat lagi gitu Kak. Baik, kalau mungkin dari KSPA ya Kak, sebenarnya ada beberapa cara yang telah kita usahakan gitu untuk mengenalkan KSPA khususnya KSPA UNJ ke kancah dunia gitu ya.
Jadi mungkin kalau yang baru-baru ini kemarin kita habis mengadakan EHA atau Euforia Hari Anak, itu kita mengadakan semacam seminar dan juga webinar seperti itu mengenai perkembangan anak usia dini gitu ya Kak. Jadi kesadaran anak tentang masa golden age dan lain sebagainya, betapa pentingnya itu pendidikan anak usia dini, itu kami membuat seminar seperti itu, dan itu bisa dihadiri hingga seluruh Indonesia Kak, nasional, dan hopefully kedepannya bisa internasional juga Kak gitu. Mungkin selain itu kita juga ada dari program Humas itu namanya Ajang Sana, seperti studi banding, mungkin dari unit-unit lain juga ada ya. Itu kita melakukan studi banding dengan berbagai unit kemahasiswaan dan juga yang di luar kampus. Waktu itu kita pernah dengan IPB mengajar. Itu kita membuat studi banding dan bertukar istilahnya bagaimana program kerja masing-masing dari organisasi kita dan organisasi mereka, seperti itu. Dan mungkin banyak ya cara-caranya, juga kita juga aktif di sosial media seperti ya, sehingga kita bisa menyebarkan kegiatan-kegiatan KSWA dan juga lebih menyadarkan orang-orang terkait pendidikan anak usia dini, nggak cuma di Indonesia tetapi juga di kancah dunia gitu ya Kak. Oke, sekian sih kalau dari KSPA. Oke, mungkin kalau misalkan dari PIKR sendiri itu kita lebih ke arah ingin lebih mensosialisasikan para remaja yang ada di Indonesia gitu ya. Karena kan dari PIKR ini yang mana kita tuh dari remaja ya untuk remaja gitu. Karena kita sesama remaja, teman sebaya, tentunya kita akan lebih lebih terbuka gitu ya. Nah, mungkin untuk PIKR sendiri kita lebih ke arah pengen kedepannya itu banyak sekali dari Athena itu menghasilkan banyak duta, sehingga dia itu bisa mensosialisasikan apa yang telah didapatinya gitu ya. Karena kita tuh bisa, yang tadi telah disebutkan ya sebelumnya, kalau kita tuh ada yang namanya modul tentang kita gitu ya. Mungkin kemarin saya juga sempat belajar terkait dengan modul life skill gitu. Karena kan life skill untuk kita semua, apalagi sebagai seorang remaja, itu kan penting banget gitu ya. Nah, di dalam modul itu tuh kita belajar tentang bagaimana sih cara kita itu memanajemen apa life skill yang seperti berguna banget gitu ya untuk kita ke depannya. Misalkan yang pertama itu kita tuh ada, mungkin yang pertama ya, bab pertama itu ada mengenal diri sendiri. Nah, mungkin mengenal diri sendiri itu terbilang seperti mudah gitu kan, tetapi nyatanya itu sulit sekali gitu, karena banyak banget gitu ya kasus seperti mahasiswa bunuh diri gitu ya. Itu seperti kayak ini saya sendiri gitu, jadi kayak belum menemukan jati dirinya gitu. Lalu ada bagaimana sih cara untuk mengelola emosi gitu, karena kan kalau misalkan kita ingin berteman, kita ingin seperti memiliki personal branding yang bagus gitu kan, hubungan interpersonal yang bagus, kita tentunya punya komunikasi yang baik gitu ya, dan emosi itu benar-benar memecahkan semuanya gitu. Nah, dari situ tuh kita belajar gimana sih caranya tuh supaya kita tuh bisa mengerti dulu gitu ya, mengerti apa sih maunya orang ini gitu kan. Kita lebih ke arah mengontrol emosi kita sebelum kita tuh meledak gitu. Nah gitu, makanya dari PIKR ini kita tuh lebih ke arah apa yang dibilang oleh seseorang, semua orang kita terima dengan baik dulu. Kita jangan asal ngomong terlebih dahulu gitu, karena apa yang kita ucapkan bisa menyakiti hati orang lain gitu ya kan. Lalu kita juga ada yang namanya berpikir kritis gitu. Namanya masalah kan datang kapanpun dan dimanapun ya, dan berpikir kritis itu sangat dibutuhkan banget gitu kan. Nah, untuk mahasiswa juga apalagi sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, untuk berpikir kritis ini bagaimana sih cara kita tuh menyikapinya gitu. Jadi itu para remaja ini nih kalau bisa gitu kan, ketika dia stres itu tuh kita itu tuh bisa berpikir terlebih dahulu gitu. Kita menenangkan diri kita dulu gitu kan. Kita berdamai sama diri kita dulu, baru sekiranya kita nggak kuat nih gitu kan. Nah, kita baru bisa tuh kayak entah itu kita cerita ke teman sebaya ataupun orang tua, ataupun kita tuh ada hal-hal ataupun teman yang benar-benar dapat dipercaya gitu. Nah, mungkin yang tadi sempat disinggung, kalau misalkan kita itu berkaitan dengan penanganan, mungkin ada ya dari PIKR sendiri itu ada triad KRR namanya.
yaitu kesehatan reproduksi remaja, yaitu yang mana 0 ini berkaitan dengan berkata tidak gitu ya, berkata tidak. Yang pertama itu berkaitan dengan pernikahan dini gitu. Yang kedua berkaitan dengan seks bebas, dan yang ketiga itu nabza gitu. Nah, mungkin para remaja itu banyak banget ya yang sekiranya itu mengalami 3 ini. Nah, dari PIKR sendiri sebisa mungkin untuk mencegah itu, melakukan sosialisasi dan seperti melatih diri sendiri juga gitu kan, untuk bisa melindungi diri sendiri dan juga orang lain agar tetap nyaman. Mungkin itu aja. Baik, untuk dari relawan disabilitas sendiri, karena bisa dibilang ini adalah organisasi yang masih muda ya Kak ya, masih muda, baru berdiri di 2018. Nah, Redis ini masih running gitu Kak. Insya Allah tahun depan di 2025 kita ini mau ikut ajang kompetisi di Jepang Kak, di Jepang, membawa nama relawan disabilitas UNJ. Di sana nanti kita ingin mengkaji gitu ya efektivitas relawan disabilitas di tingkat universitas gitu. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa baru, karena ini ajangnya masih di tahun depan ya, teman-teman mahasiswa baru masih boleh banget gabung di Redis biar ikut serta di dalam ajang kompetensi ke Jepang nanti gitu. Nah, di Redis sendiri tadi kan aku sudah sedikit menjelaskan ya ada kegiatan apa aja. Pastinya kan teman-teman timbul pertanyaan, oh iya ya, ketika kita mau jadi relawan itu nggak sembarangan loh jadi relawan gitu. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman mahasiswa baru, karena pastinya relawan disabilitas menyediakan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman relawan agar bisa terjun langsung pada teman-teman disabilitas, karena kan setiap jenis disabilitas itu memiliki penanganan yang berbeda-beda gitu ya, memiliki pendekatan yang berbeda-beda juga gitu. Apalagi ini di tingkat universitas gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa baru mungkin nggak usah khawatir, karena banyak banget kegiatan dari relawan disabilitas yang membuat teman-teman ini lebih lebih aware gitu sama teman-teman disabilitas. Terus juga teman-teman bisa lebih menimbulkan rasa kepedulian nih Kak, kepedulian sama teman-teman disabilitas gitu kan. Karena kan teman-teman disabilitas bisa dibilang masih belum dilihat lah gitu ya sama masyarakat umum gitu. Nah, di Universitas Negeri Jakarta ini alhamdulillahnya sudah lebih inklusif. Kemarin juga sudah membuka jalur disabilitas ya, jalur khusus disabilitas. Nah, kita tuh pengen meningkatkan lagi nih universitas ini lebih inklusif gitu ya Kak, dengan menyediakan akses untuk teman-teman disabilitas, lalu menyediakan lingkungan yang menghargai teman-teman disabilitas. Paling itu sih Kak dari relawan disabilitas. Dari Satgas PPKS UNJ ini karena kami fokusnya pada penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, jadi kami juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dari kementerian, terus juga dari univ-univ lain di luar kota juga beberapa kali mengikuti dari kampus lain juga, dan itu adalah fokusnya kita biar memiliki kesadaran dan pembekalan gitu ya Kak tentang kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bukan cuman isu yang lagi banyak diomongin, tapi benar-benar seberpengaruh itu sama kesehatan mental, sama keproduktivitasan kita, terus sama diri kita yang sudah beranjak dewasa gitu. Mungkin agak sedikit sama ya sama fokusnya PIKR Athena. Jadi Satgas PPKS ini lebih mengedukasi, mensosialisasi ke teman-teman, ke masyarakat sekitar, bahkan di luar kampus pun kita melakukan sosialisasi gitu. Nah, terakhir ini kami melakukan pengabdian masyarakat kepada panitia PKKMB untuk memberikan pembekalan terkait kekerasan seksual, yang mana nanti bila terjadi adanya kekerasan seksual, mereka paham harus seperti apa cara menanganinya dan melapornya seperti apa. Mungkin saya juga sedikit menjelaskan ya Kak, jika teman-teman nanti melihat atau merasakan atau mengetahui adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta, teman-teman mungkin kalau belum berani lapor, bisa cerita dulu sedikit demi sedikit kepada teman-teman yang dipercaya atau kakak-kakak mentornya gitu ya. Lalu jika sudah berani melapor atau bahkan bisa didampingi, teman-teman bisa melapor ke Satgas PPKS UNJ. Di situ kita ada alurnya, yaitu ada alur pelaporan, lalu ada asesmen, verifikasi, lalu investigasi dan juga pendampingan. Dan
rekomendasi sanksi. Jadi ini juga perlu diketahui kalau Satgas PPKS ini tugasnya hanya sampai pada pemberian rekomendasi sanksi yang akan diteruskan oleh rektor. Jadi nanti jika ada pelaku kekerasan seksualnya yang benar-benar terbukti, itu akan diberikan sanksinya dari rektor. Nah, nanti fokus dari Satgas PPKS ini lebih ke pendampingan ke korban dan juga investigasi kepada pelaku. Nanti juga teman-teman penyintas atau bahkan yang hanya ingin bercerita kalau misalkan saya pernah mengalaminya gitu, itu juga bisa kita dampingi karena di Satgas PPKS itu juga ada psikolognya dan dosen-dosennya juga sudah paham gitu ya cara menangani penyintas itu bagaimana gitu. Dan pastinya kita juga akan mengawal terus untuk menciptakan kampus yang bebas, aman, dan nyaman dari kekerasan seksual gitu, Kak. Wow, luar biasa banget nih teman-teman mahasiswa bahwa kakak-kakak yang berpartisipasi di organisasi atau lembaganya masing-masing ini memiliki visi yang benar-benar luar biasa, teman-teman. Ada yang sampai ke Jepang, ada yang studi banding di univ-univ nasional, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kakak-kakak semua nih. Kira-kira setelah ikut berpartisipasi di organisasi dan atau lembaga kakak nih, mahasiswa itu bakal jadi seperti apa sih? Keterampilan atau soft skill yang bisa didapat oleh anggota itu setelah bergabung itu mau jadi apa? Ya, dari saya, Kak. Ya, mungkin kalau dari KSRPM Unit UNJ sendiri karena bidangnya sosial dan masyarakat, kita pengennya selain aktif dalam sosial dan masyarakat, mahasiswa anggota dari KSRPM Unit UNJ kita pengennya lebih produktif. Tadi kan ada produktif juga sama bisa manajemen waktu, Kak. Karena dari manajemen waktu dan produktif tadi kita bisa lihat banyak hal yang bisa didapat mulai dari soft skill, hard skill dan sebagainya gitu, Kak. Terus kita nggak sampai mahasiswa aja sih, Kak. Kita pengen di tingkat sampai alumni. Jadi setelah menjadi alumni pun manfaat-manfaat dari unit-unit yang ada di sini lebih tepatnya KSRPM Unit UNJ pengen lebih masuk gitu, Kak. Jadi karena masuk KSR nih jadi kayak gini. Soalnya kita juga punya salah satu alumni kita itu yang ikut kegiatan G20 internasional gitu, Kak, di Ghana. Jadi kita pengen ibaratnya alumni-alumni kita itu kayak alumni yang sukses lah gitu, Kak. Baik. Ya, kalau dari KSPA juga sama ya, kurang lebih kita mengharapkan adik-adik mahasiswa baru gitu ya, agar setelah bergabung dengan KSPA juga merasakan benefitnya, yaitu tadi management skill itu sangat diperlukan banget gitu ya di dunia sekarang. Kemudian juga kalau kami fokus pada pendidikan anak usia dini, jadi kami ingin adik-adik yang baru bergabung itu bisa lebih aware lagi terhadap isu-isu mengenai pendidikan usia dini gitu. Apalagi kita kan dikenal sebagai kampus pendidikan ya. Jadi kami harap juga itu bisa membawa nama UNJ lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Kurang lebih sama sih, kita pengen adik-adik untuk aktif dan juga nanti ketika sudah lulus dan menjadi alumni dapat dibanggakan dan ya dapat diundang kembali gitu ya ke organisasi kami agar mengajar adik-adiknya, membagikan ilmu-ilmu yang sudah diserahkan dan sudah didapatkan di luaran sana, seperti itu kurang lebih. Dan untuk adik-adik mahasiswa baru, jangan lupa join KSPA. Oke, mungkin kalau misalnya dari PIKR sendiri, harapannya dari PIKR ya, harapannya tuh teman-teman dari nanti anggota baru gitu ya, anggota baru PIKR dan para maba semuanya itu bisa lebih mengenal diri sendiri gitu sebelum kita mengenal diri orang lain dulu. Lalu kita juga bisa menerapkan apa sih life skill yang 10 life skill yang telah kita pelajari nantinya gitu. Karena menurut saya pribadi itu emang benar-benar sangat membantu gitu ya. Karena tadi banyak sekali life skill dan juga pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan remaja gitu ya, dengan kekerasan seksual juga, terus juga dengan terkait dengan seksual pokoknya ya gitu. Lalu juga berkaitan dengan
gimana sih cara kita tuh lebih empati gitu ya, memiliki rasa empati kepada teman kita gitu. Lalu mungkin tadi kalau misalkan prospek kedepannya kita tuh lebih ke arah mungkin dari segi alumni juga ya. Kalau misalkan dari alumni kita, alhamdulillah itu ada yang benar-benar berkembang banget gitu ya, berkembang pesat menjadi mungkin kalau misalkan teman-teman juga tahu itu ada Kak Aca gitu ya. Kak Aca juga sebagai ketua forum DKI gitu, yang mana benar-benar sampai ke pelosok gitu ya, entah itu Kepulauan Seribu dan Jakarta yang lainnya yang benar-benar pelosok gitu. Lalu lebih kalau misalkan anak PR sendiri gitu ya, menyebutnya tuh kita harus benar-benar menyebarkan virus gitu, tapi menyebarkan virus kebaikan gitu, karena kita harus lebih aware terhadap gimana sih sekeliling kita itu dengan remaja-remaja gitu, supaya kita tuh lebih tahu gitu ya, kalau misalkan tuh remaja ini kan emang benar-benar butuh seperti dorongan ataupun rangkulan yang begitu erat gitu ya, supaya mereka itu tidak salah gitu dalam menjalani tujuannya nanti gitu, ataupun terkait dengan cita-citanya yang sekiranya masih kayak abu-abu gitu, ini mau gimana gitu kan. Lalu lebih ke arah lebih mengetahui gitu ya, apa sih antara baik dan tidaknya gitu terkait dengan pertemanan gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih, Kak. Oke, untuk benefit dari relawan disabilitas sendiri ya, karena kita bergerak di bidang sosial, lalu juga untuk teman-teman disabilitas, pastinya itu kita mempunyai skill untuk mendampingi teman-teman disabilitas. Di sana pastinya ketika teman-teman bergabung dengan relawan disabilitas, tumbuh rasa kepedulian yang begitu besar terhadap teman-teman yang memiliki keunikan gitu kan, keunikan yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Di sana teman-teman bisa berbahasa isyarat, lalu juga bisa mengetahui penanganan seperti apa disabilitas gitu. Terus juga teman-teman bisa tahu nih, bisa kenal dengan berbagai core prodi nih, karena kan kita juga hubungannya langsung sama core prodi, terus sama dosen-dosen tiap prodi, tiap fakultas. Teman-teman pasti bisa dapat benefit untuk kenal sama mahasiswa-mahasiswa di luar fakultasnya sendiri, di luar prodinya sendiri gitu. Dan pastinya dengan teman-teman ikut relawan disabilitas, teman-teman itu bisa punya skill yang luar biasa lah gitu ya, karena kan salah satu dari alumni kita juga bisa jadi JBI di TV-TV. Kalau kakak-kakak lihat ya, ada yang jadi juru bahasa isyarat di TV, itu juga berbekal dari Redis yang memberi pelatihan kelas bahasa isyarat, akhirnya mempunyai relasi untuk menghubungkan dia ke stasiun TV, akhirnya kayak di situ punya benefit lah gitu dari relasi tersebut gitu. Paling itu aja sih Kak dari relawan disabilitas. Kalau dari Satgas PPKS UNJ ini sesuai pengalaman saya ya Kak ya, saya itu mendapat bekal bahwa gimana caranya kita bisa menghargai orang, bisa gimana caranya kita mendengarkan cerita orang yang baik dan benar. Pastikan itu juga bermanfaat juga ya untuk diri kita sendiri nantinya gitu. Lalu ini juga cocok untuk yang mau berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, terus ke hak asasi manusia juga itu bisa gitu, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan di Satgas PPKS UNJ. Sesimpel mungkin terdengarnya ya udah cara menghargai orang tuh gimana sih gitu, tapi kan itu ada step by stepnya gitu ya, dan gimana caranya kita menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga. Misalnya kayak tiba-tiba ada laporan ada nih yang mengalami kekerasan seksual dan itu lagi ada polisi dan sebagainya. Nah itu kan kita juga harus bisa menyiapkan diri gimana caranya kita menghadapi situasi tersebut. Nah kalau misalkan kita nggak belajar dan nggak mempelajari itu kan juga bingung juga gitu ya. Lalu di Satgas PPKS itu periodenya kita 2 tahun Kak. Jadi ini baru mungkin 2 periode ya dari tahun 2021. Nah, untuk teman-teman nanti yang berminat, karena ini masih mahasiswa baru, yang mana berkemungkinan akan bisa join selama 2 tahun, nanti teman-teman bisa cari infonya di Instagramnya @ppksunj, dan di situ juga ada informasi-informasi terkait pelaporan. Nanti mungkin teman-teman bisa menyimpan nomor hotline, karena kan
kejadiannya nggak bisa diprediksikan ya Kak ya. Jadi nanti bisa langsung menghubungi atau nelpon juga bisa, atau mendm gitu juga bisa, dan itu juga dihubungi oleh WhatsApp juga, dan nanti akan kita reach out gitu. Nah, kalau teman-teman takut diketahui teman-teman yang lain atau orang-orang di kampus sendiri kalau teman-teman mengalami kekerasan seksual, itu teman-teman tenang aja karena gedung atau sekretariat dari Satgas PPKS ini berada di gedung Muhammad Syafi'i atau di gedung BNI. Jadi yang mana itu lebih sepi dari mahasiswa-mahasiswa ngumpul gitu. Kalau dari gedung G kan memang terkait unit-unit UKM mahasiswa gitu ya. Nah, kalau Satgas PPKS ini memang didesain untuk biar para penyintas ataupun pendamping sendiri itu berani untuk melapor gitu, karena tidak terlihat oleh orang lain gitu. Nah, terus juga kita mau mengadakan MOU dari lembaga-lembaga luar seperti pemberdayaan perempuan dan anak, terus UPT APIK gitu ya, atau Pulih kalau teman-teman tahu, dan juga SafeNet yang fokus pada KBGO. Jadi teman-teman tenang aja, walaupun Satgas masih muda gitu umurnya, tapi insya Allah kalau misalkan terjadi kekerasan seksual, kita bisa kalaupun tidak bisa ditangani di pihak kampus, bisa ke lembaga yang lebih bisa menanganinya gitu Kak. Wow, keren banget nih teman-teman mahasiswa. Jadi memang dari kelima narasumber ini, perwakilan dari setiap organisasi dan lembaga ini memiliki sudah menjamin nih bahwa nanti kalau ada teman-teman mahasiswa yang ingin join ke organisasi atau lembaga ini akan memiliki benefit yang benar-benar sangat bermanfaat nantinya, dan juga dijamin juga akan memiliki soft skill dan hard skill juga nanti di kemudian hari. Baik, benar-benar keren banget nih jawaban dari teman-teman semua, benar-benar membuka wawasan kita tentang pentingnya peduli terhadap sosial masyarakat dan peran organisasi mahasiswa dalam pembinaan kesadaran mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Baik, sayang banget nih kita harus mengakhiri podcast kita hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang udah hadir dan sharing informasi yang sangat bermanfaat. Buat kalian yang mendengarkan, jangan lupa juga untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya di podcast kita. Namun sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun untuk teman-teman sekalian nih. Mungkin untuk para narasumber boleh dibilang cakep ya. Ini pantunnya soalnya ada nadanya. Belum? Baik. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya beli tali. Berakhir sudah podcast kita, sampai jumpa di lain hari. Baik. Saya Iksan Maulana selaku Duta Universitas Negeri Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.